Ini kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nah, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, perkenalkan saya di sini perkenalan dulu ya. Saya di sini menggantikan Pak Bayu. Perkenalkan, nama saya Mulya Bangsanjaya. Saya dari kampus UIN Malang. Saya di sini yang mungkin teman-teman tahu yaitu PPL. Di sini saya sementara menggantikan Bapak Bayu dalam mengajar teman-teman. Jadi rumah saya Kediri, saya bertempat tinggal di Malang sekarang di Bogor. Nah, langsung saja ya. Jadi untuk pertemuan kali ini, marilah kita bersama-sama membaca doa supaya dalam pembelajaran kali ini kita dapat berjalan lancar dan ilmu kita dapat bermanfaat di dunia dan di akhirat. Untuk ketua kelasnya, untuk pemimpin teman-temannya dalam doa. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma wasi'an waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk ketua kelasnya absensinya di mana? Di ketua kelas. Iya. Bisa untuk ketua kelas bisa minta tolong untuk di absen teman-temannya yang tidak masuk. Ada yang tidak masuk? Berapa anak? Kenapa? Ya, semoga untuk teman-teman kita yang belum bisa hadir di tempat ini untuk mengajar, marilah kita mendoakan bersama-sama supaya cepat diberi kesehatan sehingga dapat belajar bersama-sama dengan kita di sini. Al-Fatihah. Nah, supaya dalam belajar kali ini kita dapat nyaman, kemudian kita dapat menyerapnya ilmu sehingga lebih mudah dalam memahami. Nah, angka baiknya untuk teman-teman adik-adik itu untuk buku-buku yang atau peralatan yang sekiranya tidak digunakan atau tidak berhubungan dengan mata pelajaran kali ini, maka lebih baiknya dimasukkan lagi ya, sehingga kita dapat belajar dengan fokus. Untuk buku fikihnya itu bisa dikeluarkan tulis, jadi kita siap dalam belajar. Nah, sudah. Nah, menunggu kita harus siap dalam belajar ya, supaya dalam belajar ini kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian kalau tempat kita itu nyaman, kalau tempat kita itu bersih, kita dalam menuntut ilmu itu bisa memahaminya dengan mudah. Untuk adik-adik atau teman-teman ini, untuk apabila ada di bawah bangkunya atau di sampingnya itu ada sampah, bisa diambil ya. Nanti kemudian dimasukkan ke tempat sampah. Monggo dilakukan.
Ya. Nah, untuk jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengurusan jenazah. Sebelumnya teman-teman atau adik-adik itu apakah tahu tentang pengurusan jenazah itu seperti apa? Ya mungkin ketua kelasnya namanya siapa? Ya Mas Doni. Ya silahkan Mas Doni. Monggo. Ya tempat. Saya sebutkan. Ya betul. Jadi pengurusan jenazah itu ada 4 ya. Jadi yang pertama yaitu memandikan, yang kedua itu adalah mengkafani, yang ketiga itu adalah mensolati, kemudian yang terakhir itu adalah menguburkan. Jadi apabila ada tetangga kalian atau saudara kalian itu terdapat ada yang meninggal dunia, jadi cara mengurusi jenazahnya itu seperti itu. Jadi itu untuk selanjutnya mungkin siapa di sini yang pernah membantu atau ikut serta saat mungkin minta itu memandikan atau mensolati, ikut sholat jenazah dalam pengurusan jenazah? Ada yang pernah? Coba angkat tangan. Lumayan banyak ya. Ya. Mungkin untuk teman-teman di sini sudah mengetahuinya karena kan mungkin sudah sudah umum, sudah mungkin sebelum kita mengetahui materi ini mungkin teman-teman sudah mengetahuinya lebih dulu ketimbang saya terangkan pada pertemuan kali ini. Ya, jadi itu ya di sini nanti akan membahas pada pertemuan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tata cara dalam memandikan dan mengkafani. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita bisa membahas yang dua lagi, yaitu mensolati dan menguburkan. Nah, manfaatnya apa Pak? Ini untuk pengurusan jenazah ini kok kita pelajari itu manfaatnya apa? Jadi ya manfaatnya itu apabila ada keluarga kalian atau saudara kalian, tetangga kalian itu ada yang meninggal dunia, sewaktu-waktu kalian dimintai pertolongan untuk mengurusi jenazahnya, itu bisa dipraktekkan pengurusan jenazah yang saya terangkan ini. Jadi pada kali ini tuh nanti akan saya terangkan terlebih dahulu, kemudian nanti apabila ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Nah, untuk kemudian setelah saya terangkan mengenai memandikan dan mengkafani, nanti bisa saya untuk kelompok, untuk masing-masing dari kelompok itu mempraktikkan di depan, ya, praktekkan untuk memandikan dan mengkafani. Untuk alat peraganya saya masih menghubungi pihak wakaf tidak sekolah. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya apabila ada nanti akan saya bawa, dan sehingga kita dalam belajar dalam mengkafani atau pengurusan jenazah ini bisa dengan mudah karena ada medianya. Jadi ada media seperti kain dan lain-lain. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin bisa dibuka bukunya sekarang ya. Bisa dibuka bukunya halaman 22. Nah, di situ di situ ada gambar.
Ya mungkin untuk gambar, untuk teman-teman ada yang tahu itu gambarnya apa? Ada yang bisa mendeskripsikan atau ada yang bisa menjelaskan itu apa? Ya, Mbak Rizka bisa ya. Silakan untuk yang bisa untuk yang ingin menjelaskan itu gambar apa bisa angkat tangan ya. Ya silakan Mbak Rizka. Ya. Ya jadi itu gambar orang jenazah yang sedang dimandikan ya. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Rizka ya. Yaitu gambar di sini itu menerangkan, bisa dijelaskan, bisa kita lihat ya. Untuk teman-teman, untuk semuanya pasti bawa buku ya, dapat buku ya. Ya untuk yang belum mendapatkan buku mungkin bisa gabung ke temannya ya, gabung supaya tahu, nggak dong aja ya. Jadi langsung ya kembali ke gambar tadi ya, kita amati. Nah itu ada orang, jadi ada jenazahnya ditutupi itu gunanya untuk menutup aurat. Nah kemudian ditaruh di tempat yang dalam memandikan itu ditaruh di tempat tertutup, jadi sehingga auratnya itu tidak dilihat, auratnya itu dapat terjaga. Nah, kemudian dimandikan dengan air biasanya. Ada yang memandikan. Untuk memandikan apabila jenazahnya itu laki-laki, itu yang memandikan laki-laki. Dan bisa dilihat itu ada materi tentang kewajiban mengurus jenazah. Jadi ini untuk mengurus jenazah ini itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu apabila ada yang dalam suatu tempat itu ada yang sudah melakukannya, sudah melaksanakan kewajiban tersebut, itu sudah gugur. Jadi untuk orang yang berada di desa tersebut tidak terkena tanggung jawab tersebut, jadi sudah digugurkan oleh sebagian orang yang melakukannya. Nah di sini kan bisa dibaca ya, mungkin bisa dibaca oleh, ada yang mau membaca ya, jangan rebutan ya. Ya mungkin angkat tangan dulu ya, 1, 2, 3 ya, monggo Mbak Devi bisa dibaca. Ya, di sini menjelaskan yaitu sakaratul maut. Ya, sakaratul maut itu gejala mendekati saat kematian atau ketika manusia akan mengalami kematian. Itu disebut sakaratul maut, ditandai dengan berbagai gejala. Itu ada, mungkin kalau teman-teman tahu atau bisa membuktikan, kalau tidak takut ya, mungkin nanti gejalanya pertama adalah di ujung-ujung jari atau anggota badan itu merasa dingin, apabila disentuh itu dingin ya. Kemudian badannya lemas karena kan ya mungkin sakaratul maut tadi. Kemudian kehilangan kesadaran, kemudian tidak dapat membedakan sesuatu, tidak bisa membedakan karena kan sudah namanya sudah di kematian ya. Kemudian selain itu sulit dalam bernafas.
kemudian di sini tekanan darahnya juga menurun. Jadi ya namanya sakaratul maut itu sewaktu-waktu. Jadi ya kita dalam melakukan suatu hal itu melakukannya dengan berhati-hati, ya. Jangan sampai saat kita melakukannya itu kita tidak tahu, kan kita kan tidak tahu kita mati kapan, kemudian di mana, kita tahu. Jadi kita harus waspada. Jadi dalam melakukan hal itu harus berbuat yang baik. Nah, di situ ada firman Allah, itu Al-Quran yang telah menggunakan ungkapan sakaratul maut dalam bahasa Arab, berarti mabuk karena minuman keras. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya bisa dibaca bersama-sama ya, surat Qaf di halaman 23 yang bisa dibaca. 1, 2, 3. Baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sakratul maut bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Artinya, dan datanglah sakratul maut yang sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Jadi sakaratul maut, datangnya sakaratul maut itu pasti adanya. Jadi setiap manusia, setiap makhluk hidup itu pasti akan didatangi, pasti akan menemui sakaratul maut. Ya. Nah, di sini ada beberapa yang perlu dilakukan ketika kita menjumpai orang yang baru saja meninggal. Nah, yang pertama yaitu apabila masih matanya terbuka, itu harus memejamkan matanya dipejamkan supaya tidak terbuka. Ya, kalau terbuka nanti menakutkan. Ditutup, diusap pelan-pelan. Mengapa pelan-pelan? Karena seperti Daud guru saya itu, apabila ada orang yang sudah meninggal itu kulitnya itu disentuh sedikit saja, rasanya itu seperti dibeset, ya, kulitnya itu dibeset seperti itu, ya. Jadi kita saat menyentuhnya itu harus pelan-pelan, ya. Jadi mengusap matanya pelan-pelan, memejamkan matanya. Kemudian apabila kulitnya masih terbuka atau tidak bisa tertutup, maka ditali, ya, diberi tali di sini, ya, ini ditali, sehingga gunanya apa? Nah, gunanya tadi supaya mulutnya itu tertutup, ya. Kemudian tutuplah seluruh tubuh jenazah dengan kain sebagaimana sebagai penghormatan. Jadi apabila ada orang yang meninggal itu tutup kain, karena auratnya nanti apabila tidak ditutup maka ya dapat dilihat semua orang. Jadi sebagai menghormati si jenazah tersebut, alangkah baiknya itu ditutup, ditutupi, karena menggunakan jarik, ya, atau selebar kain yang agak panjang untuk menutupi si jenazah tersebut. Kemudian selanjutnya mungkin ada yang mau membaca proses pengurusan jenazah. Ya, mungkin dari laki-laki. Ya, laki-laki diam aja. Ya, bisa supaya lebih aktif, ya. Ya, monggo. Mas, ya, Bapak bisa dibaca. Mas. Ya.
yang di sini menjelaskan tentang jenazah. Jadi seorang muslim yang telah meninggal dunia harus segera diurus, tidak boleh ditunda-tunda kecuali terdapat hal-hal yang memaksa seperti menunggu visum dokter, kemudian keluarga dekatnya, menunggu keluarga dekatnya dan lain-lain. Jadi apabila ada mungkin apabila ada tetangga kalian, keluarga kalian yang baru saja meninggal, itu harus segera diurus. Nah, harus segera diurus. Apabila tidak ada hal yang memaksa untuk ditunda dalam mengurusi si mayat tersebut. Kemudian hukumnya mengurusi jenazah itu apa sih, Pak? Nah, di sini dijelaskan tadi yang dibaca oleh ketua kelasnya tadi. Jadi hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya jika dalam suatu daerah terdapat orang yang meninggal dunia, maka orang Islam di daerah tersebut wajib mengurus jenazahnya. Jadi supaya dalam orang-orang yang berada di sekitar daerah itu gugur kewajiban dalam mengurusi si jenazah tersebut apabila ada orang yang baru meninggal. Kemudian gimana Pak kalau nggak ada yang ngurus? Ya nanti dosanya itu akan ditanggung oleh orang yang ada di daerah tersebut. Jadi harus diurus. Ya. Mungkin tetangganya, sekitarnya itu harus mengurusnya. Nah, itu lebih utama. Jadi di sini dijelaskan juga dasarnya. Dasar hukum yang dijelaskan pentingnya merawat jenazah adalah sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, dia berkata, bahwasanya segeralah urusan jenazah jika ia orang baik, maka itulah yang sebaik-baiknya yang kamu segerakan. Dan jika bukan orang baik, maka itulah orang yang seburuk-buruknya yang kamu buang ke kuburnya dari pundak kamu, yaitu memasukkannya ke dalam tiang. Riwayat Bukhari Muslim. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu kewajiban orang Islam terhadap saudaranya yang telah meninggal dunia adalah memandikan, kemudian mengkafani, mensolati dan menguburkan. Ada 4 ya tadi. Jadi memandikan jenazah, ada 4 tadi ya. Ada 4. Pertama itu apa tadi? Ya, memandikan. Ya, betul, memandikan. Kemudian yang kedua apa? Nah, mengkafani. Yang ketiga, mensolatkan. Keempat itu menguburkannya. Ya, jadi itu tadi. Jadi syarat, adapun syarat jenazah yang dimandikan. Di sini ada beragama Islam, tubuhnya anggotanya masih ada, dan jenazah tersebut bukan mati syahid. Ya, syaratnya itu tadi. Syaratnya ada 3. Ya, syaratnya masih ada, tubuhnya masih ada, itu masih hidup. Kemudian mati syahid. Kemudian
beragama Islam. Di sini. Nah, agama Islam. Nah, itu mandikan. Syaratnya ini syarat. Kemudian yang berhak memandikan itu, yang berhak memandikan si mayat itu adalah jenazah. Apabila jenazahnya laki-laki, itu yang memandikan. Orang yang memandikan itu apabila laki-laki, jenazahnya itu laki-laki, ya jenazahnya laki-laki, yang memandikan laki-laki. Atau kecuali bisa kecuali itu apa ya? Istri untuk suaminya, istri ya suami. Itu kalau perempuan, ya perempuan juga ini sama. Ya, kemudian jika adanya itu yaitu keluarga kerabat dekat si mayit, ya tapi ya sesuai ini, laki-laki memandikan juga laki, perempuan juga perempuan itu. Ya, yang selanjutnya adalah tata cara memandikan jenazah. Ya, jadi di sini diterangkan cara memandikan jenazah, yaitu ambil kain penutup. Jadi jenazahnya ditutupi kain yang sekiranya mencukupi untuk menutupi seluruh badan jenazah. Ya, jenazah. Kemudian jenazah dimandikan di tempat yang tertutup agar auratnya tadi itu supaya terjaga. Kemudian memakai sarung tangan. Sarung tangannya ini gunanya untuk mencegah kita tertular penyakit dari si jenazah tersebut, dari penyakit yang menular. Kemudian membersihkan semua kotoran yang ada di tubuh jenazah, ya dibersihkan. Kemudian sarung tangan yang kotor tadi diganti dengan sarung tangan yang baru. Nah, kemudian setelah itu membersihkan seluruh badan jenazah dengan cara menekan perutnya perlahan-lahan. Jadi jenazahnya ini sedikit dimiringkan, ya perlahan-lahan. Kemudian diurut perlahan-lahan perutnya, ditekan perlahan-lahan, tekan bawah. Nah, nanti kotorannya itu akan keluar sendiri, karena kan kalau orang yang sudah meninggal itu akan mudah kotorannya dikeluarkan, karena kan sarafnya sudah tidak berfungsi kembali, jadi mudah dikeluarkan, tinggal menekan perutnya saja. Kemudian usahakan kepalanya itu lebih tinggi daripada badannya, jadi air yang mengalir tadi itu tidak mengalir ke arah kepala. Kemudian selanjutnya itu masukkan jari, ambil kain, kemudian masukkan jari, masukkan ke mulut, ya seperti sikat gigi. Jadi dibersihkan giginya, kemudian menggunakan tadi kain tadi, kemudian hidungnya juga dibersihkan. Kemudian setelah itu diwudukan, ya, diwudukan seperti biasa, seperti wudunya orang untuk sholat, ya, seperti biasa teman-teman wudu, ya. Kemudian setelah itu siramkan air ke sebelah kanan terlebih dahulu, ya. Jadi disiram perlahan-lahan menggunakan air biasa, disiram perlahan-lahan, kemudian setelah itu kemudian yang kanan. Jadi kalau mengurut atau kemudian membasuhnya itu harus perlahan-lahan supaya si mayat tidak
kesakitan. Kemudian yang selanjutnya yaitu melakukan jenazah dengan lembut ketika membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Jadi perlahan-lahan, harus pelan-pelan ya, dengan buru-buru yang cepat mari ya, jangan, kasihan si jenazah. Kemudian yang selanjutnya yaitu memandikan jenazah 1 kali jika dapat membasuh ke seluruh tubuhnya. Nah, ini wajib. Jadi apabila dengan 1 tadi itu sudah bersih, maka tidak perlu dengan 3 kali basuhan, tidak apa, karena mungkin dikira sekiranya 1 kali itu sudah bersih. Kemudian sunnah untuk mengulanginya beberapa kali ya, dalam bilangan najis. Jika keluar najis, nah apabila tadi keluar najis sesudah dimandikan itu keluar najis, maka najisnya yang dibuang ya, dan dimandikan kembali sebelum dikafani. Nah apabila saat sudah dikafani kok keluar najis, maka najisnya yang dibuang ya, tidak perlu dimandikan. Jadi najisnya saja yang dibuang, karena sudah dikafani. Kemudian keringkan si mayat, si jenazah ini dengan menggunakan handuk ya, keringkan agar tidak membasahi kain kafan. Kemudian selesai mandi, sebelum dikafani berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol. Pemberian wangi-wangian untuk jenazah sebaiknya menggunakan kaper barus. Jadi ya tubuhnya ini diberi wangi-wangian supaya wangi. Nah kemudian baru dikafani seperti itu. Oh ya, tadi yang awal tadi, jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan jenazah ini, memandikan ini, harus terlebih dahulu kita menyiapkan peralatannya terlebih dahulu ya. Jadi tidak mencari saat, harus menyiapkan terlebih dahulu supaya lebih siap dan tidak terlupa saat tata cara, tidak ada yang terlupakan salah satu dari tata cara memandikan tadi, seperti itu. Kemudian mengkafani. Nah, mengkafani ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah bersabda, "Idza kafana ahadukum falyuhsin kafanahu." Yang artinya, bila mana seseorang di antara kamu mengkafani jenazah saudaranya sesama muslim, hendaklah melakukan dengan baik-baik. Jadi dilakukan dengan lemah lembut, dengan pelan-pelan, tidak gerusa-gerusu ya. Itu demi untuk kebaikan si mayit. Adapun ketentuannya ini dalam mengkafani jenazah, nah, yang pertama yaitu kain yang digunakan itu bagus, bersih, kemudian cukup untuk menutupi seluruh anggota badan, seluruh aurat ya, aurat si mayit itu ya. Kalau tidak mencukupi bagaimana Pak? Ya, caranya juga harus disiasati. Jadi mungkin di atasnya, yang pertama di atasnya, kemudian agak di bawah. Jadi lapisan pertama itu lebih atas, kemudian lapisan yang kedua itu lebih bawah. Jadi nanti saat ditutup itu mencukupi semuanya, cukup untuk si mayit. Kemudian kain kafan itu berwarna putih. Kemudian jumlah kain kafan itu laki-laki itu ada 3 lapis, sedangkan untuk perempuan itu ada 5 lapis. Sebelum digunakan untuk membungkus kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian. Nah, tadi kan setelah dimandikan itu diberi wangian, kemudian ini kain kafannya ini dilentangkan, kemudian diberi wangi-wangian di setiap lembarnya. Kemudian tidak berlebihan dalam mengkafani mayat. Jadi dalam mengkafani itu ya sewajarnya dan sesuai dengan anjuran syariat Islam, seperti itu. Jangan berlebih-lebihan.
Nah, di sini dijelaskan cara mengkafani jenazah laki-laki. Nah, kalau laki-laki kan tidak, tadi 3. Yang pertama, menggunakan kain kafan sehelai demi sehelai. Jadi sehelainya tadi yang paling bawah itu yang paling lebar dan paling luas. Kalau nggak ada ya tadi disiasati tadi. Sebaiknya kemudian setiap helainya itu diberi kapur barus atau wangian. Kemudian angkat jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan, memancung lalu ditaburi dengan wangi-wangian. Jadi saat kita mengangkat jenazah, memindahkan jenazah ke kain kafan itu harus dalam keadaan tertutup si jenazah itu supaya auratnya tidak kelihatan. Kemudian setelah itu menutup lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Tapi apabila masih ada kotoran yang masih keluar setelah dimandikan itu ditutupi supaya kotorannya tidak keluar kembali. Kemudian selanjutnya selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya lakukan selembar demi selembar dengan cara yang lembut. Jadi kanan, kiri. Jadi yang lembar pertama itu apabila lembar pertama itu lebih lebar, jadi ditaruh di tengah. Kemudian yang lembar kedua itu lebih kanan, lebih kiri, kemudian lebih kanan, nanti supaya saat menutupnya itu mudah. Kemudian ikat dengan tali. Jadi tadi sebelum membeber yang kain yang pertama itu talinya ditaruh dulu sebelum kain yang tadi. Kemudian ini kain talinya ada 3 ikatan. Jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutupkanlah bagian auratnya. Bagian kaki yang terbuka boleh ditutup dengan rumputan atau daun kayu atau kertas dan semisalnya. Jika tidak ada kain kafan kecuali sekedar untuk menutup auratnya saja, tutuplah dengan apa saja yang ada. Jika banyak jenazah dan kain kafannya sedikit, boleh dikafankan 2 atau 3 orang dalam satu kain kafan. Kemudian kuburkan dalam satu liang lahat sebagaimana dilakukan dalam syahadat dalam perang Uhud. Jadi seperti itu. Jadi mengkafani jenazah laki-laki. Sedangkan perempuan ini ada 5 lembar tadi ya. Perempuan ini ada 5 lembar. Yang pertama, lembar utama itu yang paling bawah untuk menutupi seluruh badan aurat si jenazah perempuan tersebut. Kemudian lembar kedua itu untuk kerudung kepala. Kemudian yang ketiga itu untuk baju kurung. Kemudian yang keempat itu untuk menutupi pinggang hingga kaki. Kemudian yang kelima ini untuk menutup pinggul dan pahanya. Itu dari lembar. Mengkafani jenazah perempuan ini yang pertama, susun kain seperti tadi sudah dipotong untuk masing-masing bagian yang dengan tertib. Kemudian angkatlah jenazah tersebut dalam keadaan tertutup yang sama seperti yang laki-laki tadi. Kemudian diangkat, diletakkan di atas kain kafan. Tapi sebelumnya itu harus talinya terlebih dahulu ya, jangan lupa 3 tali tadi. Kemudian taburi dengan wangian dengan kapur barus. Kemudian tutup lubang ya, jangan lupa menutup lubang-lubang ya seperti kuping, kemudian hidung ya, supaya kotoran tidak keluar terus menerus. Kemudian tutupkan kain pembungkus pada kedua bahannya ya, bahannya dulu yang di lapisan kelima terlebih dahulu ditutup ya.
kanan ke kiri. Kemudian pakaikan sarung atau cukup disobek saja, tidak dijahit ya. Jadi pakaikan sarung lagi, sarung yang menutupi pinggang sampai kaki tadi ditutup dengan sarung. Kemudian pakaikan baju kurungnya ya. Kemudian lapisan ke berapa? 3 ya. Ketiga, kemudian dandani rambutnya 3 dandanan, lalu julurkan ke belakang. Jadi supaya rambutnya ini tidak rusuh. Jadi di dandani, mungkin ditali. Kemudian pakaikan penutup kepala atau kerudung tadi. Jadi setelah rambutnya dirapikan, kemudian diberi lapisan yang keempat, kerudung kepala. Kemudian yang terakhir membungkus dengan lembar kain terakhir. Lembar pertama tadi yang lebar menutupi seluruh aurat si jenazah perempuan tadi. Dari membungkusnya dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulung ke dalam. Setelah itu ikat dengan sobekan pinggir kain kafan yang telah disiapkan di bagian bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan dan dilepaskan ikatan setelah diletakkan di dalam liang lahat. Setelah itu siap untuk disolatkan. Jadi tadi ya mungkin perlu diingat. Jadi untuk perempuan, jenazah perempuan itu ada berapa tadi? Ada 5 lembar. Ya, yang pertama itu lembar seluruh auratnya. Ya, ini untuk kafan ini ada 5. Yang kalau laki-laki itu ada 3. Kalau perempuan itu ada 5. Nah, 5 ini itu yang pertama lembar yang paling luas, paling lebar. Yang kedua itu apa tadi? Kerudung, ya kerudung kepala. Kemudian yang ketiga apa? Baju kurung, ya baju kurung. Kemudian yang keempat itu adalah sarung, ya, yang untuk menutupi pinggang sampai kaki, kaki. Kemudian yang kelima ini adalah bagian paha, ya, bagian paha sampai untuk pinggul dan paha dan pinggul. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Kemudian untuk selanjutnya mungkin akan Bapak bagi ke dalam 3 kelompok ya, 3 kelompok. Nanti masing-masing dari kelompok itu perwakilan untuk mempraktekkan atau menjelaskan bagaimana cara memandikan dan mengkafani, ya, bisa dihitung ya, mungkin sesuai absen kerja ya, dibagi untuk ketua kelasnya dipimpin ya untuk membagi. Sudah ya. Nah, selanjutnya untuk setiap kelompok ini didiskusikan terlebih dahulu. Mungkin bagaimana sih tata cara memandikan dan mengkafani yang baik dan benar. Jadi dirembukan terlebih dahulu bagaimana caranya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, bagaimana. Kemudian setelah mungkin saya beri waktu 10 menit nanti untuk 5 menit untuk setelah 5 menit
saya beri waktu 5 menit untuk mendiskusikannya bagaimana cara memandikan dan mengkafani yang benar. Kemudian setelah itu perwakilan yang ditunjuk oleh teman-temannya tadi berkelompok itu mempraktikkan atau menjelaskan, yang satu mempraktikkan, yang satu menjelaskan. Jadi ada yang meraga, ada yang menjelaskan supaya lebih jelas. Nah, ya, monggo. Bagaimana? Sudah siap? Sudah lebih dari 5 menit tadi? Ya, untuk kelompok 1 bisa. Maju ya. Ya, silakan duduk kembali. Kemudian kelompok 2 perhatikan. Ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Kemudian kelompok 3 silakan. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Untuk semua kelompok, alhamdulillah dalam pertemuan kali ini kita dapat mempraktikkan 2 tadi, memandikan dan mengkafani. Nah, teman-teman kan sudah tahu nih untuk mempraktikannya. Jadi nanti untuk selanjutnya mungkin teman-teman ya sama. Untuk yang selanjutnya adalah mensolatkan dan menguburkan jenazah. Ini mungkin sistemnya sama. Jadi akan kelompok ini saya bagi ke dalam 3 kelompok dan nanti dipraktikkan ke depan kelas. Ya, mungkin ada yang ditanyakan terkait materi tadi yang memandikan dan mengkafani. Mungkin tidak ada. Ya, mungkin saya jelaskan lagi ya. Untuk hukum pengurusan jenazah ini hukumnya fardu kifayah. Kemudian apabila untuk mengkafani tadi untuk laki-laki itu ada 3 lembar kain. Kemudian yang perempuan itu ada 5 lembar kain. Ya, mungkin untuk selanjutnya itu silahkan teman-teman adik-adik itu membuat resume materi terkait memandikan dan mengkafani. Ya, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang mensolatkan dan menguburkan jenazah. Sebelum kita akhiri pembelajarannya, Bapak ingin bertanya, ya. Mungkin 5 pertanyaan. Ya, saya tanyakan kepada teman-teman. Tadi untuk hukum pengurusan jenazah itu hukumnya apa? Ya, fardu kifayah. Kemudian kenapa saat memandikan mayit itu kita harus memperlakukannya dengan pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, betul. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, untuk jenazah untuk mengkafani berapa jumlah kain kafan untuk laki-laki? Ya, betul, 3. Kemudian untuk perempuan berapa lembar? Ya, 5. Ya, untuk pertanyaan terakhir. Nah, di setiap setelah memandikan jenazah itu diberi apa supaya baunya itu bau yang tidak enak itu hilang? Diberi apa? Ya, kapur barus atau wangian. Ya, terima kasih untuk teman-teman sudah berpartisipasi dalam pembelajaran kali ini. Ya, mungkin itu saja dari saya. Bila ada salah kata maupun
kelewatan saya mohon maaf. Untuk ketua kelas, marilah untuk ketua kelas silakan dipimpin untuk bersama-sama baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dari saya. Selamat bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa mempelajari materi tentang musyawarah dan menguburkan jenazah ya. Ini itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.